Baik, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa kembali melalui YouTube yang memang saya siapkan untuk pembelajaran D2SP di tahun ini. Sayang sekali kita harus kembali lagi ke online yang memang posisi ini sangat memberatkan bagi Anda dan juga bagi saya karena kita harus membuat strategi yang lebih untuk kita bisa menyampaikan materi D2SP dengan sesuai dengan rencana kita ya, sesuai dengan rencana kita. Tetapi eh, ya udah mau gimana lagi gitu kan, kita memang harus melaksanakan eh, pembelajaran ini dengan sistem ini karena ya situasi kondisi memang harus menuntut kita seperti ini. Oke, tapi tidak masalah. Saya akan memberikan materi yang itu pengukuran konsep pengukuran kerangka kontrol vertikal atau disingkat KV yang dilakukan oleh kalian semua kemarin, mulai dari pengukuran pengenalan alat, kemudian ada juga kita next ke pembacaan, kemudian pengukuran beda tinggi sederhana, kemudian beda tinggi polar yang kemarin itu ini kan polar kemarin ya. Nah, seperti ini eh, Anda sudah melakukan semuanya. Ini fungsinya itu sama sebenarnya, yaitu pengukuran beda tinggi. Nah, sama juga dengan kalau kita melakukan pengukuran KKV atau kerangka kontrol vertikal. Konteks kita adalah pengukuran kerangka kontrol vertikal atau bisa dikatakan bahwa kerangka kontrol vertikal itu adalah acuan tinggi suatu titik yang lain. Jadi nanti semua akan beracuan ke sini. Nah, ada beberapa metode yang harus eh, kalian kenal untuk pengukuran kerangka kontrol vertikal. Metode yang pertama itu ada sistem menggunakan satu metode poligon terbuka. Kemudian yang kedua adalah metode poligon tertutup. Nah, kita akan membahas terkait dengan metode poligon tertutup. Ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya sketch poligon tertutup itu? Ini kalian lihatnya harus secara eh, atas ya, top ya. Jadi posisi Anda di atas. Jadi saya lihat posisi menampangnya adalah ke atas. Misalnya titiknya ada 6 ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6 balik satu. Ini ya. Ini saya kasih filenya ini. Kemudian ini saya agak pertebal dikit biar kalian bisa lihat. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Ini saya kecilkan dulu. Saya besarkan. Nah, ini adalah poligonnya atau bentuknya segi 6 ya. Bentuknya segi 6. Sekarang kita akan memberikan nama. Memberikan nama. Berikan nama di sini saya gunakan text box. Misalnya di sini adalah BM1. BM itu artinya benchmark ya. Tuh. Ini saya kopas-kopas aja nih biar gampang ya. Seperti ini. Ini PM1, ini PM2. PM2, ini PM3, PM4, PM5 dan terakhir adalah PM6. Nah, kalau kemarin kita itu ngukurnya adalah dari satu titik kemudian nembak titik yang lain seperti ini ya. Ini kan satu titik nembak titik yang lain. Nah, sekarang tapi 6 ini dihubungkan. 6 ini dihubungkan seperti ini ya. Sehingga nanti alat kita itu ada di tengah sini. Alatnya ada di tengah sini ya. Oke. Jadi nanti alat kita itu ini ada di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima,
6. Posisi di tengah-tengah seperti ini. Kemudian dia nanti akan membidik ke masing-masing di sini. Jadi rambu ukur itu akan ada di masing-masing titik ya. Ada di masing-masing titik. Saya harapannya semoga kalian bisa jelas apa yang saya sampaikan lewat tutorial YouTube ya. Paling enak adalah ya kita belajar di sekolah. Tuh, paling enak itu. Jadi saya juga bisa menyampaikan dengan sangat gamblang. Kemudian teman-teman anak-anak semua juga bisa menerima dengan cepat ya. Pertanyaan bisa langsung segera Anda tanyakan ke saya, mana yang nggak jelas mana gitu kan. Tapi kalau seperti ini ya agak kurang efisien. Oke, seperti itu. Bisa kelihatan ya, semoga ya. Nah, kayak gini aja guys. Gini aja ya. Oke, seperti ini posisinya. Ini titiknya di sini. Titik ini bisa kita anggap sebagai titik berdiri alatnya. Kita bisa tuliskan misalnya A gitu. Atau A nya cari ya. A. Sini B. Kemudian di sini C. Ini D. Ini F. Ini F ya. Ini sisa saya hapus. Ini adalah B. Ini C. D. E. Ini F ya. A B C D E F. Oke, fine. Kemudian kita hasilnya nanti pengukuran seperti ini. Dari titik A memberi titik BM1 atau dari titik F dulu juga boleh. Ukurnya dari mana aja boleh, di mana ya. Ini BM1, BM2, BM3 ya, maaf ini ketutup. Ini ketutup ini, maaf. Nah ini BM1, BM2, BM3, 4, 5, 6. Di titik A bisa mendidik BM1, mendidik BM2 ya. BM2 mendidik BM3, dari B mendidik BM2 kemudian BM3, next sampai dengan titik F mendidik titik BM6 dan BM1. Oke, kemudian dihasilkan hasil pengukuran seperti ini ya. Di nomor instrumen titik A kita bisa P1 kemudian P2 ya. Bisa itu mengukur P1 kemudian ukur P2 kan. Atau di sini BM sebenarnya tapi saya ganti P, saya ganti aja biar kalian nggak bingung. Saya ganti dengan BM. Oke. Ini kan biar kalian nggak bingung ya. Ini saya coba copy di sini aja biar kalian gambarannya nggak putus. Nah, gitu ya. Oke, seperti ini. Dari titik A membidik BM1, BM2 gitu ya, didapatkan BT-nya sekian. Kemudian ini contoh BT-nya, kemudian BABB tetap ditulis, tetap dicatat. Kemudian membidik titik BM2, kita dapat juga nilainya sekian. BABB juga tetap ditulis, ya. Begitu seterusnya sampai dengan kembali ke titik F. Sorry, dia berakhir di titik F ya. Titik F yaitu membidik BM6 dan BM1. Semoga sampai sini ada jelas. Oke, setelah itu kita disuruh untuk menghitung jarak optisnya dulu. Walaupun ini nanti juga nggak digunakan, tapi dihitung aja, nggak apa-apa ya. Caranya menggunakan BA, BB dikali 100. Anda bisa gunakan kalkulator atau ikutin cara saya di Excel juga boleh. BA min BB, ini saya kali 100, sini. Saya tarik ke bawah. Tuh. Ini enaknya kalau pakai Excel kayak gini ya, langsung digeret gini bisa. Saya tidak membatasi Anda menggunakan perangkat software apapun, terserah. Mau pakai kalkulator boleh, pakai Excel juga boleh.
mana yang lebih enak ya. Kemudian beda tinggi, untuk mencari beda tinggi antara BM1 dan BM2 maka adalah BT BM1 dikurangi BT BM2. Ya, paham ya? Jadi untuk mencari titik A di sini yaitu BT BM1 dikurangi BT BM2 sehingga kedudukannya beda tinggi BM1 BM2 yang diukur dari titik A bisa didapat. Sama dengan ini, oh maaf, ini kurangi ini. Sekian. Nilainya plus ya. Kemudian saya hitung semuanya sampai di akhir sehingga mendapatkan nilai sekian. Ini beda tinggi masing-masing yang Anda hitung. Nah, ini belum selesai karena tujuan kita ini saya tulis ya. Tujuan adalah untuk mendapatkan nilai Z ya. Z itu adalah tinggi titik. Tinggi titik masing-masing BM sebagai kerangka kontrol vertikal nantinya ya. Jadi nanti BM1, BM2 sampai dengan BM6 berapakah tinggi titik itu gitu kan. Oke. Kemudian nanti kita akan dapatkan seperti ini. Silakan nanti kalian buat juga tabelnya, karena mungkin belum mengambil tabel sekolah, boleh buat tabel sendiri ya. Boleh ada buat tabel sendiri. Nah, tabelnya seperti ini kurang lebih. Ini delta HPM. Ini. Kemudian silahkan Anda isikan di sini. Jadi hasil-hasilnya beda tinggi diisikan di sini. C. Itu saya copy semuanya. Kalian tinggal tuliskan saja kalau kalian pakai manual ya. Pakai manual silahkan tinggal dituliskan. Kemudian ini seperti ini. Oke. Nah, ini perlu diketahui, ini nilai dari ini jarak ini adalah jarak yang diukur menggunakan meteran. Ya. Jarak yang diukur menggunakan meteran. Jadi jaraknya ini contohnya ini. Jadi jarak BM1 dan BM2 ini diukur menggunakan bentangan meteran biasa. Jadi pakai meteran biasa, diukur berapa jaraknya sehingga bisa mendapatkan nilai sampai ke 3 angka di belakang koma. Gitu. Ya. Nah, sudah kita mendapatkan semuanya, maka sekarang kita hitung yang kedua adalah menghitung koreksinya. Koreksi. Kenapa koreksi? Sebelum menginjak ke situ, saya kasih tahu dulu. Ini saya del ya. Saya kasih tahu dulu bahwa ada syarat di sini. Syarat pengukuran poligon tertutup adalah yang pertama jumlah beda tinggi harus sama dengan 0. Jika tidak, maka itu adalah besar koreksi yang dihasilkan. Gitu. Contoh ya. Ini nilainya 0 atau tidak. Ini sama dengan saya hitung semuanya. Tuh. Oh, ternyata tidak 0. Ada 0,013, maka ini yang disebut sebagai koreksi. Nih. Nah, tetapi kita harus mengacu ke syarat. Syaratnya adalah harus 0. Berarti kita juga akan membuat dia menuju 0 menggunakan sistem hitungan, tapi ya walaupun itu kita nggak bisa ke 0, tapi secara hitungan kita harus buat ke 0. Ini saya tebeli. Syaratnya kita harus buat ke 0. Nah, caranya adalah kita jumlahkan dulu jarak kita dijumlahkan dulu. Jumlah jarak kita berapa dijumlahkan dulu, sama dengan sum ini ya, jumlahnya dicariin dulu, ditambah-tambahkan semuanya sehingga didapat nilai sekian jumlah jaraknya. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai koreksi per titiknya. Per titiknya berapa sih nilai koreksinya? Untuk mendapatkan koreksi, maka kita bisa menggunakan rumus jarak per jumlah jarak
dikalikan koreksi. Oke, jadi caranya nanti sama dengan di sini jarak ini dibagi dengan jumlah jarak 300,1 dikalikan min 0,013. Kalau saya hitung di Excel itu sistemnya adalah jarak saya bagi dengan jumlah jarak saya kalikan dengan 0,013. Nanti Anda tinggal hitung pakai kalkulator masing-masing ya. Nah, sehingga koreksi masing-masing titik itu nanti akan berbeda, tidak sama ya. Ada 0,17, ada 22, 26, 20, 29 dan 16 tergantung dari apa? Panjang pendeknya. Berarti kalau kita menggunakan rumus ini berarti kan ada sistem semacam perbedaan ya, perbedaan jarak. Artinya kalau jaraknya semakin panjang ya kita kasih koreksi panjang, atau kalau misalnya menggunakan jaraknya yang pendek kita gunakan juga koreksinya juga sedikit. Ini contoh 59 akan dapatkan 26, tapi kalau yang nilai 37 cuma dapat 16 kayak gitu. Nah, sehingga terkoreksinya sama dengan ini saya min ini enter, kurangi ya, dikurangi ini, sehingga kalau nanti dijumlahkan ini harus sama dengan 0 ini. Nah, ini kan kalau dijumlahkan sama dengan 0 ya. Ini saya hapus masing-masing ini. Nah, untuk terakhir kita kan untuk mendapatkan nilai Z ya, nilai Z di masing-masing BM, maka ZBM1 pasti biar diketahui. Cara mengetahuinya adalah dari GPS, ukuran GPS HP boleh, GPS handheld boleh. Yang merek Garmin itu misalnya nilainya ada 132 gitu kan. Sehingga nanti BM2 nilainya sama dengan ini ditambah dengan 0,0206. Sehingga nanti kalau kemudian untuk mencari ini gimana ya, sama dengan ini ditambahkan yang sini. Seterusnya seperti itu sampai dengan terakhir. Di terakhir nanti nilainya harus kembali ke 132. Oke, seperti itu penjelasan dari KKV perhitungan poligon tertutup. Itu ya. Jadi tujuan kita adalah mendapatkan nilai ini. Nah, nilai inilah yang kita gunakan sebagai acuan pengukuran untuk next selanjutnya. Nah, sekarang materi kita untuk hari ini kita sampai di sini. Terima kasih. Kita akan sambung ke tugas ya. Sambung ke tugas Anda untuk mencoba menghitung. Nanti mencoba menghitung seperti apa. Silahkan acuannya menggunakan ini. Datanya nanti akan saya kirim di Telegram. Terima kasih. Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.